Muhammadiyah Riau dengan nomor NIM 200304053. Saya dari kelas MGT 1 regular B. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu dari UAS saya di UAS Manajemen Teknologi Informasi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, di mana materi pertama itu ya ada sistem telekomunikasi. Nah, saya sebelumnya mau menjelaskan di sistem telekomunikasi itu ya ada berupa perangkat keras, media komunikasi, jaringan komunikasi, perangkat lunak komunikasi, dan ada penyedia komunikasi dan protokol komunikasi serta aplikasi komunikasi. Nah, langsung saja kita ke dua sisi sistem telekomunikasi. Di dua sistem itu ada berupa pengirim informasi atau yang disebut dengan transmitter of information, dan yang kedua ada penerima informasi. Nah, jadi di situ dia ada pengirim dan penerima. Nah, selanjutnya kita ke fungsi sistem telekomunikasi. Di sistem itu fungsinya ada dua. Yang pertama sebagai media telekomunikasi. Sebagai media ini, yang pertama itu ada sinyal analog dan sinyal digital. Yang kedua ada sebagai prosesor komunikasi. Nah, di situ ada modem, multiplexer, dan front end processor. Dan selanjutnya ada media di telekomunikasi. Di media telekomunikasi itu yang pertama ada media kabel seperti infrared, dan yang kedua ada media penyaringan yaitu berupa radio. Nah, kita langsung saja masuk ke materi kedua, yaitu ada internet. Yang di materi kedua ini ada internet, intranet, dan extranet. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu internet. Internet itu adalah sistem jaringan personal komputer yang sering memakai jaringan komunikasi yang terdapat pada semua global. Jangkauannya itu suatu perusahaan atau wilayah itu sendiri. Fungsinya itu untuk kita, ya kayak kita misalnya pencarian informasi, terus ada juga untuk jejaring sosial, terus ada juga untuk kita pengen tahu pengetahuan. Ya pada umumnya kita pada memakai internet ya. Terus yang kedua itu ada intranet. Jadi intranet itu teman-teman, yaitu teknologi yang digunakan organisasi atau perusahaan untuk mempercepat proses pertukaran informasi atau data perusahaan. Dia itu biasanya menggunakan jaringan LAN. Teman-teman pasti sudah sering kan, dia tuh jaringan LAN tuh untuk lokal. Kalau misalnya untuk luasnya lagi itu namanya WAN. Nah, fungsi dari intranet itu sendiri, dia itu menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada namanya extranet. Extranet itu dia dari beberapa intranet dalam sebuah perusahaan. Terus fungsinya yaitu untuk memfasilitasi pertukaran data skala besar dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, kalau kita sudah mengerti dari dua materi tersebut, kita langsung ke materi yang selanjutnya, yaitu di mana ada karakteristik sistem informasi fungsional. Nah, di situ karakteristiknya ada beberapa yang akan saya sebutkan, yaitu yang pertama, sistem dari beberapa subsistem. Yang kedua, sistem informasi dependen. Yang tiga, sistem informasi fungsional berhubungan satu sama lain. Dan keempat, sistem informasi fungsional berhubungan dengan lingkungan. Nah, langsung saja kita ke sistem informasi manajemen atau yang disingkat dengan SIM, yaitu sistem perencanaan bagian pengendalian internet suatu bisnis. Contohnya itu seperti yang pertama, pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi yang berguna untuk memecahkan masalah bisnis. Nah, selanjutnya itu ada sistem pemrosesan transaksi, di mana sistem itu menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada organisasi. Nah, selanjutnya ada sistem tujuan dan pemasaran. Nah, sistem penjualan itu kan kita tahu gitu kan, perbedaan penjualan sama pemasaran. Di mana sistem penjualan itu kita menjualkan kepada orang lain untuk yang berguna untuk mendapat laba atau keuntungan. Sedangkan kalau promosi itu dimana kita kayak
mencari orang atau memberitahu kepada orang banyak bahwa bisnis itu bagus. Contohnya tuh seperti kayak selebgram sedang mempromosikan, atau bahkan kita juga bisa mempromosikan dengan cara mulut ke mulut, terus juga melalui Instagram dan lain sebagainya. Nah, lanjut saja kita ke Customer Relationship Management atau yang disingkat dengan CRM, yaitu manajemen hubungan pelanggan, di mana sistem informasi yang terintegritas digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pengajuan dan pasca penjualan organisasi. Nah, selanjutnya ada materi yang keempat, yaitu e-commerce, di mana pengertian e-commerce itu yaitu pembelian, penjualan, pertukaran barang yang dilakukan secara elektronik. Nah, jenis-jenis e-commerce itu sendiri pertama ada collaboration commerce atau yang disingkat dengan C-commerce. Yang kedua ada business to consumer atau yang disebut dengan B2C, atau yang ketiga ada consumer to business, dan yang terakhir ada mobile commerce. Nah, keuntungan dari e-commerce itu sendiri, yang pertama untuk organisasi, yang kedua pelanggar dan masyarakat. Nah, batasan dan kegagalan e-commerce itu ada, yang pertama batasan teknis, dan yang kedua batasan non teknis. Nah, di aplikasi business to consumer itu, yang pertama ada perdagangan elektronik, toko, mall, dan layanan online, serta lelang. Di penelitian pasar serta periklanan dan layanan terhadap pelanggan, yaitu konsumen dan perilakunya. Terus pengiklanan online seperti banner. Terus yang terakhir adalah pengiklanan melalui email. Langsung saja kita ke materi yang kelima, yaitu pengertian supply chain management, yaitu perpindahan barang, informasi, pembayaran layanan dari perusahaan penyedia barang mentah atau yang disebut dengan supplier, terus disalurkan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis supply chain management. Yang pertama itu ada bulk to order and channel assembly. Nah, selanjutnya ada permasalahan supply chain management, yaitu ketidakpastian dan kebutuhan koordinasi. Nah, selanjutnya kita ke materi yang keenam, yaitu ada artificial intelligence, yaitu perbandingan artificial intelligence dengan natural intelligence. Yang kedua ada sistem artificial intelligence. Next, expert system, di mana di situ yang pertama ada kelebihan dan keterbatasan expert system, yang kedua proses dari expert system, yang ketiga komponen expert system. Di sistem intelligence itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu neural computing, yang kedua case-based reasoning, dan fuzzy logic. Nah, jika kita sudah ke materi 6, langsung saja kita ke materi yang terakhir, yaitu pengertian dari hak atas kekayaan intelektual atau yang disingkat menjadi HAKI, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undang di bidang HAKI. Contohnya itu seperti UU Hak Cipta, Hak Paten, terus Desain Industri, dan UU Rahasia Negara. Sejarah perkembangan HAKI itu sendiri, HAKI sudah dikenal di Indonesia di tahun 1844, tetapi pada tahun itu masih di bawah naungan Belanda. Jadi otomatis itu peraturannya masih di bawah naungan mereka. Nah, tetapi setelah Indonesia merdeka tahun 1961, Indonesia lebih memilih untuk membuat merek sendiri, di mana tahun 1982 sudah tercipta UU Hak Cipta, dan 1989 sudah tercipta UU Hak Paten. Kemudian di tahun 2000 UU Hak Rahasia Dagang dan UU Desain Industri. Nah, selanjutnya kita ke manfaat HAKI itu sendiri. Di manfaat HAKI itu sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil
karya setiap nilai ekonomis yang terkandung dalamnya. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari materi ini yaitu dalam menggunakan internet atau menggunakan dalam sistem telekomunikasi itu perlunya kita untuk lebih berhati-hati, karena di zaman sekarang itu banyaknya orang yang plagiat atau yang ngapain hak cipta. Jadi itulah perlunya kenapa penting kita tahu apa itu hak cipta, hak paten. Jadi kedepannya kita harus lebih bijaksana dalam menggunakan internet. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.